everyone, good morning. Today we're learning about simple comments. Oke adik-adik, selamat pagi. Halo. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan kakak dalam simple comments atau perintah sederhana. Nah, di sini simple comment definition simple comments are short command sentence as to tell someone to do something. Nah, di sini adik-adik, pengertian dari simple comments adalah kalimat perintah singkat untuk menyuruh orang melakukan sesuatu. Oke adik-adik, kita sekarang ada di ciri-ciri untuk membuat simple comments atau perintah sederhana. Jadi, yang pertama itu menggunakan kata kerja bentuk dasar seperti verb one. Yang kedua itu tidak menggunakan subjek, tidak ada I, you, they. Repeat after me. I itu aku. You itu kamu. They itu mereka atau bisa dibilang kalimat. Nah, yang ketiga itu kalimat biasanya singkat dan jelas. Jadi kalau kita membuat kalimat perintah sederhana itu harus jelas lagi ya adik-adik. Singkat tapi harus jelas dalam bahasa Inggris. Nah, yang keempat itu diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Ya, kita bisa dibilang tanda baca ya, tapi harus diakhiri dengan tanda seru dan tanda titik. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kakak dapat. Ini yang paling atas, adik-adik bisa lihat. Nah, ada contohnya itu yang pertama sit down. Repeat after me. Sit down. Sit down. Oke. Dan yang kedua itu open the door. Repeat after me. Ikuti aku ya, ikuti kakak. Repeat after me. Open the door. Open the door. Ulangi lagi. Open the door. Nice. Dan yang ketiga itu listen to me. Listen to me. Repeat after me. Listen to me. Listen to me. Great job. Oke, jadi ini ada beberapa ciri-ciri yang kakak jelaskan kepada adik-adik serta contohnya juga sudah. Adik-adik, sekarang di sini ada intonasi. Jadi di sini ada intonasi tegas dan intonasi nada lembut. Jadi intonasi tegas itu jika diucapkan dengan suara tegas terdengar seperti perintah. Dan juga di sini jika diucapkan dengan nada lembut atau please itu bisa please itu dalam bahasa Indonesia tolong, terdengar sopan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh, adik-adik bisa lihat di bagian atas. Itu ada yang pertama itu close the door. Close the door. Jadi itu katanya itu berada di nada atau suara yang tegas. Dan yang kedua itu contoh yang kedua itu seperti please close the door. Jadi adik-adik di sini ada perbedaan, kakak ada ambil dua ini. Dua, jadi di bagian sini itu perintah dan di sini larangan. Jadi di sini ada dua perbedaan perintah dan larangan. Jadi kita akan bahas dulu di perintah. Perintah itu menggunakan verb one. Oke. Perintah itu seperti meminta tolong ya untuk mengambil sesuatu, menutup sesuatu, membuka, mengambil, bahkan dan lain-lain. Jadi perintah itu menggunakan verb one. Contoh, open your book. Open your book. Ulang-ulang lagi. Open your book. Oke, open your book yang artinya dalam bahasa Indonesia buka buku kamu. Oke, larangan nih, larangan itu menggunakan don't plus verb
one. Don't itu kalau bisa dibilang jangan ya. Jadi ada contohnya ini, don't open your book. Jadi ada tambahan ya di depan. Kalau yang perintah tidak ada tambahan apa-apa, seperti cuma menggunakan verb one. Kalau larangan itu menggunakan don't dan verb one. Jadi ada don't-nya itu taruh di depan dan verb one-nya itu di belakang. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk di bagian fungsi. Ada 4 fungsi, yaitu ada memberi perintah, memberi instruksi, dan juga ada memberi larangan, dan yang terakhir memberi arahan. Yang pertama itu memberi perintah. Ada do you homework? Repeat after me. Ulangi ya. Do you homework? Once again, do you homework? Apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Dan kedua, memberi instruksi. Turn left. Turn left. Once again, turn left. Yang artinya belok kiri. Yang ketiga, memberi larangan. Don't run. Don't run. Don't run. Jangan lari. Dan yang keempat, yang terakhir, memberi arahan. Come here. Come here. Come here. Oke, great. Adalah kemarilah. Oke, student, di sini ada pola kalimat di simple comments, yaitu menggunakan verb one plus objek atau opsional. Contoh, stand up. Repeat after me. Stand up. Stand up. Stand up. Berdiri. Yang kedua, close your book. Close your book, yang artinya tutup bukumu. Dan yang ketiga, write your name. Write your name. Write your name. Tulis namamu. Oke adik-adik, sekarang kita berada di penggunaan simple comments atau kalimat sederhana. Simple comments sering digunakan dalam beberapa seperti kelas, rumah, dan jalan. Kelas contohnya tuh seperti listen carefully. Listen carefully, yang artinya dengarkan baik-baik. Dan yang kedua, rumah. Clean your room. Clean your room. Ulangi, clean your room, yang artinya bersihkan ruangan kamu. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu jalan. Ada stop and turn right. Stop itu dalam bahasa Indonesianya itu berhenti. Dan turn right, ulangi, turn right. Turn right. Great, yang artinya belok kanan. Jadi arti-arti yang ada di atas ini simple comment sangat penting karena digunakan setiap hari. Ada di larangan negative comments yang menggunakan atau gunakan don't untuk melarang. Adik-adik bisa perhatikan contoh-contoh negative comments ini ya. Ada 4 kakak taruh. Adik-adik simak baik-baik dan mengikuti apa yang kakak bilang. Oke? Let's go. First, don't run. Don't run. Great, yang artinya jangan lari. Yang kedua, don't shoot. Don't shoot. Jangan berteriak.
Yang ketiga, don't take pictures. Don't take pictures, yang artinya jangan mengambil gambar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu don't throw rubbish. Don't throw rubbish. Once again, don't throw rubbish, yang artinya jangan membuang sampah. Alright student, di sini kakak akan taruh contoh simple comments yang dikatakan sehari-hari di kelas. Ini ada beberapa kakak taruh. Adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama itu sit down. Sit down. Ulangi, sit down, yang artinya duduk. Stand up. Stand up, yang artinya berdiri. Yang ketiga, open your book. Open your book, buka bukumu. Close your book. Close your book, yang artinya tutup bukumu. Listen. Listen. Listen, dengarkan. Be quiet. Be quiet, diam, yang artinya diam. Raise your hand. Raise your hand, yang artinya angkat tangan. And the last is come here. Come here. Come here, yang artinya kemari. Great. Alright student, we are finished. Makasih ya yang sudah belajar bersama kakak. Yang apa tadi kakak jelaskan kepada adik-adik. Semoga adik-adik bisa paham ya apa yang kakak jelaskan. Alright student, thank you for learning with me. Goodbye.